Kita bersyukur karena kita sudah boleh ada kembali di minggu ketiga di bulan Februari ini. Masih dalam rangkaian serial khotbah Sorga di Keluargaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelan tapi pasti saya berharap setiap umat Tuhan di tempat ini menyadari, mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Secara khusus ketika gereja kita di tempat ini sharing atau membagikan tentang keluarga, di mana dalamnya ada orang tua dan anak, dan juga suami dan istri, bahkan di dalamnya juga ada mertua dan menantu. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selama dari bulan November, Desember, Januari dan Februari ini 4 bulan, saya membagikan tema tentang keluarga. Saya percaya tidak gampang, saudara dikasih dalam Tuhan, karena saya pun bergumul. Itu sebabnya saya rindu agar setiap anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani di gereja ini maupun yang ada di Cimahi di pagi hari, itu boleh sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, secara khusus dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan di bulan Februari ini adalah bulan terakhir di mana saya bahas tentang keluarga, tentang family, karena bulan Maret akan masuk tema yang baru. Tetapi di bulan Maret ini saya secara khusus bersama-sama dengan rekan-rekan dari GKPO Lanut Sulaiman, yaitu dari Persekutuan Temu Kangen, itu mengadakan seminar keluarga yang di dalamnya saya beri tema waspadalah, bahwa iblis si jahat itu menginginkan, merindukan untuk kehancuran keluarga setiap kita. Itu sebabnya perlu kita tertanam, karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini hari Senin tanggal 11 Maret kita akan ada seminar okultisme jadi itu. Seminar keluarga, yaitu iblis menyerang keluarga. Karena ada iblis jadi okultisme aja kita. Jadi pastikan setiap kita catat tanggalnya, karena tetapi kita tidak ada di tempat ini, tapi ada dibuat di GKPO Lanut Sulaiman Bapak Ibu. Jadi berharap Bapak Ibu bisa catat tanggalnya. Bapak Ibu yang bisa mendaftar juga boleh mendaftar ke Ibu Maya, ya kan? Dan pastikan setiap kita, saya sangat berharap kita semua bergabung sehingga kita bisa tanya jawab, komunikasi ya. Nah, hari ini secara khusus juga saya akan membagikan tentang membangun komunikasi. Karena dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam membangun sebuah hubungan, itu yang diperlukan adalah komunikasi. Sama-sama bilang sama saya, komunikasi. Oleh kanan kirinya bilang komunikasi. Hubungan tanpa komunikasi gak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena jantung dari sebuah hubungan, penggerak dari sebuah hubungan itu cuma satu. Komunikasi. Saling bicara. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi secara utuh artinya adalah menjadi sama. Kalau disimpelkan atau disederhanakan itu menjadi sama. Apa maksudnya menjadi sama, Pak? Menjadi sama antara si penyampai pesan dengan yang mendengarkan pesan. Beritanya sama. Dan itu tidak bisa disebut komunikasi kalau si penyampai pesan menyampaikan A, tetapi si penerima pesan berkata, lu nyampein B. Itu belum komunikasi, karena belum menjadi sama. Seperti itulah komunikasi dalam membangun setiap hubungan, baik hubungan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Itu nggak bisa tidak Bapak Ibu. Harus ada yang disebut dengan komunikasi. Makanya kenapa Alkitab bilang carilah pasangan yang sepadan. Kenapa sepadan? Supaya komunikasinya nyambung. Lu lagi ngomongin apa dia ngerti. Lu lagi bahas apa dia paham. Itu salah satunya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan keluarga, maka kita mulai membangun. Karena komunikasi itu perlu dibangun, saudara. Tidak serta-merta jadi selama 1 tahun, 2 tahun, enggak. Tetapi perlu dibangun dan dibangun terus-menerus dibangun sampai akhir-akhirnya suami istri tahu, ngerti ketika kita menyampaikan pesan yang sama, si penerima pesan itu juga menerima pesan yang sama. Terhubung. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, komunikasi ini hancur ketika
iblis atau dosa memasuki hidup manusia. Dan itu terjadi di Taman Eden. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dalam hal ini Adam maksudnya ya saudara ya. Semua pohon dalam taman ini boleh. Perhatikan perintah ini karena ini adalah perintah pertama ketika Hawa Adam diciptakan. Semua pohon apa dibilang? Dalam taman ini boleh. Kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi perintah pertama yang disampaikan adalah semua pohon boleh kamu makan. Kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam. Hawa belum ada. Hawa belum ada. Jadi pesan ini disampaikan kepada siapa? Sama-sama bilang pria. Siapa pria? Imam. Siapa imam? Suami. Engkau kepala keluarga, engkau suami, engkau adalah imam, engkau adalah kepala. Kenapa Tuhan sampaikan tidak kelala kepada Hawa? Karena Adam yang harusnya menyampaikan pesan itu kepada Hawa. Jadi imam atau suami yang tidak berfungsi sebagai imam, suami yang tidak berfungsi sebagai kepala, maka dia tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada istrinya. Disitulah komunikasi hancur. Tetapi bersyukur ketika Adam menerima perintah itu bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu pohon ini. Maka diteruskanlah kepada Hawa. Dari mana kita tahu diteruskan kepada Hawa? Karena Hawa tahu perintah itu. Hawa tahu perintah itu. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kejadian pasal 3 inilah pentingnya komunikasi gitu. Jadi si Adam menyampaikan kepada Hawa. Sehingga Hawa ketika digoda, ditipu, dirayu, dibujuk, dia tahu firman. Coba lihat ya Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa. Apa yang dia bilang? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkah perintah itu? Benarkah perintah itu? Tidak. Karena yang disampaikan Tuhan kepada Adam semua boleh, bukan tidak boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Tetapi sama si ular diputar. Dia bilang sama Hawa, semua pohon gak boleh, bukan? Gak boleh kamu makan buahnya, bukan? Inilah tipuan si iblis, memutarbalikkan firman. Dari zaman dulu, dari Taman Eden sudah ada berita-berita pembawa hoax, berita-berita palsu. Dan sampai sekarang. Jadi orang yang masih sampai sekarang suka membawa berita palsu, suka menyebar-nyebarkan gosip-gosip, lu sedang dipakai setan, bos. Colek kanan kirinya, jangan mau dipakai setan. Karena iblis memutarbalikkan berita firman. Iblis bilang sama Hawa, semua pohon boleh kan dimakan? Semua pohon tidak boleh kan dimakan, padahal berita aslinya adalah, perintah aslinya adalah semua pohon boleh dimakan. Iblis bilang sama Hawa, bukankah semua pohon tidak boleh kamu makan? Jadi orang yang suka ngebuat berita-berita palsu, memutarbalikkan berita yang benar, itu sedang dipakai oleh si ular, si naga tua, si bolis.
Iya kan? Jangan mau dipakai. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh si Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dari mana Hawa tahu? Karena Adam meneruskan perintahnya. Adam teruskan firman itu kepada Hawa supaya Hawa tahu. Sehingga ketika si ular ini berusaha memutarbalikkan firman, Hawa bilang, "Eits, nggak bisa. Saya udah tahu." Kenapa? Karena Adam udah kasih tahu saya. Imam sudah kasih tahu saya. Itulah fungsi imam, kepala menaungi keluargamu. Sehingga akhirnya istri dan anak-anakmu Pak tahu berita firman. Dari mana? Dari imam, dari kepala, dari suami. Masalahnya sekarang banyak suami-suami yang gak mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai imam, sebagai kepala, sebagai Adam yang harusnya menyampaikan firman, menudungi. Akhirnya keluarga pun liar. Hawa ketika ditipu sama ular, Hawa bilang, "Eits, gak bisa." Baru Hawa bilang di ayat 2, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pesan itu kan disampaikan kepada manusia, kepada Adam. Tapi Hawa tahu. Jadi tipuan yang dilancarkan oleh si iblis ini failed, gagal. Tapi apakah iblis berhenti? No. Iblis pakai tipuan yang kedua, yaitu rayuan. Kenapa rayuan? Karena iblis tahu wanita mudah dirayu. Makanya ada istilah rayuan. Nah, yang ngomong tuh perempuan-perempuan biasanya. Biasanya korban-korban ya. Pelakunya adalah pria-pria yang suka menggombali, merayu. Ini yang dilakukan oleh si jahat ketika dia tidak bisa tipu. Dia mulai merayu, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Intinya begini, makan aja gak apa-apa. Karena tipuan pertama yang memutarbalikkan firman udah ketahuan. Sekarang cara yang kedua dia pakai, cara halus, merayu. Tetapi kamu gak akan mati kok. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saat itulah Hawa jatuh. Ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dia mulai kompromi. Padahal Hawa kan udah tahu, jangan lu makan. Kan udah tahu nih perintahnya, kenapa dia bisa kompromi? Sama-sama bilang sama saya, karena rayuan. Hati-hati dengan rayuan si jahat. Kita udah tahu kok banyak firman Tuhan. Kita udah tahu, kita udah mengenal kebenaran firman Tuhan. Hanya seringkali kita kena bujuk rayu. Sehingga akhirnya langkah kita jadi salah. Itu yang terjadi dalam hidupnya Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan mereka sama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa udah tahu firman. Udah tahu bahwa ketika Allah berkomunikasi dengan Adam dan Hawa melalui firman.
Dan ketika firman itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Adam dan Hawa, maka komunikasi rusak. Kapan komunikasi rusak? Ketika dosa ada dalam hidup manusia. Sehingga hubungan antara manusia, Allah, Adam dan Hawa dengan Allah itu rusak. Dikarenakan komunikasinya rusak. Nah jadi lihat saudara, betapa pentingnya komunikasi. Penyampaian. Kalau kita sadar bahwa hubungan itu dasarnya adalah komunikasi, maka kita akan jaga betul komunikasi. Karena apa? Karena kita sama-sama gak saling ngerti. Suami dan istri gak ngerti satu dengan yang lain. Karena itu perlu ada namanya media komunikasi. Bicara, ngomong. Sehingga pada akhirnya satu dengan yang lain mengerti, oh kamu maunya begini, oh kamu tidak mau begini. Akhirnya paham. Kapan menjadi paham? Ketika berkomunikasi. Tapi masalahnya hari-hari ini kita juga sudah lihat, justru apa yang disebut sebagai alat komunikasi, itu menjauhkan kita untuk berkomunikasi. Dalam satu meja ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada makanan di tengahnya. Tapi tidak lagi ada yang ngobrol seperti gambar di kaleng kongguan. Semua pegang handphone masing-masing. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Namanya alat komunikasi. Tetapi seringkali merusak komunikasi antara suami, istri, orang tua, anak itu dipatahkan. Akhirnya susah untuk ketemu. Gak nyambung, hubungannya rusak, hubungannya gak baik. Nah inilah bahayanya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya perlu untuk kita terus bangun. Ayo bangun komunikasi. Dengan membangun komunikasi kita tahu bahwa kita sedang berusaha untuk membangun sebuah hubungan. Tadi bicara tentang suami dan istri yaitu Adam dan Hawa. Ketika hubungan Allah dengan manusia rusak, maka hubungan dengan sesama pun pasti rusak. Dan yang terjadi apa? Hubungan orang tua pun dengan anak juga pasti akan rusak. Makanya di dalam Ulangan, saudara lihat ya, dalam Ulangan pasal 6, ini sampai sekarang masih diberlakukan saudara. Atas orang-orang Israel itu masih dilakukan sampai sekarang. Ulangan pasal 6 ayat 7, coba perhatikan. Ini yang mereka lakukan karena ini perintah Tuhan. Ini komunikasi, ini yang disampaikan Tuhan untuk dilakukan. Kepada anak-anak kita. Ulangan 6 ayat 7, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang. Itu bicara terus menerus. Itu bicara jangan bosen. Itu bicara jangan kapok. Itu bicara ngomong terus. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya. Nah ini dia, mengkomunikasikannya. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Every time, everywhere, dimanapun dan di kapanpun. Saudara, itu yang terus Alkitab katakan. Ngomong sama anak-anakmu, karena ketika engkau berhenti ngomong dengan anak-anakmu, maka dunia akan ngomong sama mereka. Itu yang kita cegah. Itu yang berbahaya. Sehingga akhirnya penting sekali. Semua dimulai dari satu kata. Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu jantung dari sebuah hubungan. Tanpa komunikasi gak bisa terbangun sebuah hubungan. Nah saya pelajari begini saudara. Rusaknya komunikasi berarti rusak juga sebuah hubungan. Karena itu perlu kita waspadai hal-hal apa yang menjadikan komunikasi antara anak orang tua, suami istri, mertua menantu itu jadi rusak. Komunikasi seperti apa yang bikin rusak? Yang pertama saya pelajari, komunikasi akan menjadi rusak ketika keegoisan mulai muncul. Jujur ya Pak, Bapak-bapak, suami-suami, kita lebih banyak pengen mendengar atau didengar? Hah? Kita lebih banyak pengen mendengar atau didengar? Lu dengerin dulu dong kalau gue lagi ngomong.
Istri bilang, iya sok ngomong. Udah. Yang ngomong. Lebih banyak pengen didengar daripada mendengar. Makanya jangan salah kalau istri-istri ketika ngomong itu panjang lebar. Karena di rumah gak pernah disampaikan, gak pernah kesampaian untuk ngomong. Dengerin terus. Jadi giliran keluar pengennya didengar terus. Tiba-tiba ada berondong datang, tante mau apa? Sini saya kasih telinga. Karena di rumah gak pernah didengar. Di rumah cuma hanya mendengar. Manusia itu harus balance antara ngomong sama mendengar. Makanya istri saya, karena dia tertarik juga saudara, ambil sekolah, udah semester 3 puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, sekolah konselor. Konselor itu gak boleh banyak ngomong, konselor itu cuman kasih kuping, konselor itu cuman kasih telinga, konselor itu cuman mendengar. Karena dengan mendengar orang bisa tahu solusinya. Kenapa dia pilih konselor? Karena lakinya pendeta ngomong terus, ngoceh terus. Tapi saya mah di rumah jarang ngomong Bapak Ibu, saya cuma di sini aja ngomong depan Bapak Ibu. Di rumah saya nggak banyak makan. Jadi laki kalau udah mulai banyak ngomong, kasih makan. Dia diem. Perut kenyang, mulut mingkem. Jadi Bu, kalau laki lu mulai banyak ngomong, elus dia. Sayang lapar, kasih makan. Jangan lupa makannya harus B2 atau B1. Itu dia lebih tenang lagi hidupnya. Roma 15 ayat 2. Roma pasal 15 ayat 2 firman Tuhan bilang begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangannya sesama. Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi yang dicari itu bukan kesenangan pribadi. Tetapi kesenangan sesama. Bukan kesenangan suami doang. Tetapi ada kesenangan istri di dalamnya. Ada kesenangan anak-anak di dalamnya. Ada kesenangan orang tua di dalamnya. Jadi sama-sama senang gitu loh saudara. Jangan cuma egois dong, kita sendiri yang senang dong. Kan istri kita juga cuma pengen senang. Anak-anak kita juga pengen senang. Mertua kita juga pengen senang, menantu kita juga pengen senang. Kita pernah gak mikir ke situ? Kenapa seringkali terjadi clash, seringkali terjadi keributan? Karena hanya berusaha pengen menyenangkan. Saya dulu yang terpuaskan. Unek-unek saja yang keluar dulu nih, nanti unek-unek lu belakangan lah. Gak bisa. Perlunya komunikasi itu dialog, bukan monolog. Dua orang harus berbicara. Gak bisa cuma satu yang berbicara. Itu namanya lu lagi di gereja. Tapi yang namanya suami istri, orang tua anak, dua-duanya mesti saling mengungkapkan. Itulah komunikasi. Jadi yang pertama yang merusak komunikasi adalah keegoisan. Keegoisan laki-laki, keegoisan perempuan, keegoisan orang tua, keegoisan anak-anak itu yang seringkali menghancurkan komunikasi. Kepentingan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi akan menjadi rusak ketika menganggap bahwa komunikasi tidak akan menghasilkan jalan keluar. Saudara dikasih dalam Tuhan untuk orang menemukan jalan keluar, dia perlu dikomunikasikan. Makanya nih ibu-ibu nih di tempat ini nih. Kok ibu-ibu lagi Pak, ibu-ibu lagi Pak? Karena ibu-ibu tuh berusaha untuk begini loh. Coba ya. Kalau ibu-ibu lagi marah, ibu-ibu tuh diem. Kalau udah diem, mukanya itu jelek banget. Jelek. Padahal ibu tuh cantik loh. Tapi kalau lagi marah jelek, asli. Dan yang paling parahnya lagi, ibu-ibu tuh menuntut suami-suami untuk mengerti tanpa ibu-ibu itu ngomong apa-apa. Bu, kita itu suami-suami, bukan paranormal. Kita nggak ngerti apa yang ibu-ibu mau.
Kalau istri itu kasih tahu sama suami, sayang aku lagi marah sama kamu. Kita jadi tahu, oh kamu lagi marah. Saya pikir lagi cinta sama saya. Kalau lagi marah ngomong, kasih tahu, jangan cuma masang muka kayak lagi nahan, ke toilet. Cuma mukanya cemberut aja, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba kamu kenapa sih marah selama ini? Kamu bukain pintu aja males. Lah, cuman bukain pintu cemberut setahun. Cuma gara-gara bukain pintu. Kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu, Bu. Yang kau mesti ngomong. Sehingga kita tahu, oh kamu lagi marah. Makanya pentingnya komunikasi itu seperti itu. Kasih tahu, aku nggak suka begini. Suami kan juga punya perasaan. Istri juga punya perasaan. Ngomong, disampaikan. Saya nggak suka di sini loh sayang. Saya nggak suka di sini. Oke, kita perbaiki sama-sama ya. Nggak cari jalan si suami yang senang atau istri yang senang. Nggak, cari jalan tengah. Di mana setengah-setengah, nggak bisa kalau cuman ke kiri sedikit atau ke kanan banyak, nggak bisa, mesti jalan tengah, win-win solution. Itulah keputusan bersama, itulah pernikahan, kan begitu. Nggak bisa cuman istri aja menang banyak, nggak bisa cuman suami aja menang banyak, nggak bisa. Harus ambil jalan tengah, itulah komunikasi, semua dibicarakan, semua diomongin. Karena engkau ketika dikawinin sama suamimu, Bu, engkau ketika dikawinin sama istrimu, Pak, engkau punya mulut. Engkau bukan orang gagu. Engkau bisa sampaikan apa ketidaksukaanmu. Bisa diomongin. Saya nggak suka di sini loh, sayang. Aku nggak suka di sini, sayang. Ngomong, diceritakan. Sehingga kita jadi tahu. Nah, akhirnya kita kan buat kesepakatan bersama. Sayang, aku nggak suka loh kalau kamu baru pulang tuh sepatu berantakan. Aku nggak suka loh kamu kalau istri juga bilang, aku juga gak suka tuh kamu kalau habis ambil baju 10 jatuh. Aku gak suka itu. Oke, sama-sama gak suka. Jadi caranya gimana? Perbaiki masing-masing. Caranya gimana? Ya udah kita balik sekarang. Kalau aku baru pulang sepatu berantakan, kamu tolong atur. Nanti kalau kamu tarik baju berantakan, aku yang atur. Kan bisa. Bayangkan, cuma gara-gara itu bisa ada yang cerai. Cuma gara-gara tarik baju dari bawah. Cerai aja cerai, masalahnya apa? Dia selingkuh, bukan apa? Dia ambil baju dari bawah, Pak. Lo emang kenapa? Yang atas kan berantakan. Lo kan tinggal atur. Kan tinggal atur. Tapi kan sakit hati saya, Pak. Astaga. Cuma gara-gara baju berantakan hati sakit. Enggak ada komunikasi. Semua perlu dikomunikasikan, saudara. Sehingga akhirnya kita tahu apa yang suami saya suka, apa yang suami saya nggak suka, apa yang istri saya suka, apa yang istri saya nggak suka. Komunikasi. Amsal 15 ayat 23. Jadi komunikasi akan menjadi rusak ketika yang pertama keegoisan mulai menguasai, hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Yang kedua, komunikasi akan menjadi rusak ketika menganggap bahwa komunikasi tidak akan menghasilkan jalan keluar. No, komunikasi selalu ada jalan keluar. Makanya perlu dibicarakan, perlu diomongin, ya. Amsal 15 ayat 23 bilang begini. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Jadi seseorang bisa berubah jadi bersuka cita karena pembicaraan. Tapi bayangkan kalau engkau tidak pernah bicara, bagaimana sukacita itu bisa datang? Yang ada kepahitan, semakin dikecewakan, semakin dilukai. Ya, jadi yang kedua ingat, komunikasi akan menjadi rusak ketika kita menganggap bahwa komunikasi itu nggak ada jalan keluar. No, komunikasi justru kita temukan jalan keluar di dalamnya. Karena ada orang bilang begini, percuma Pak saya ngomong sama dia. Capek juga saya ngomong sama dia, udah gak bakal dibuat. Loh, omong terus, kalau lu gak pernah ngomong kapan laki lu tahu? Kalau lu gak pernah ngomong kapan bini lu tahu? Kapan anak-anak lu tahu? Kan gak pernah tahu. Makanya dibicarakin terus, diomongin terus, diingatkan terus. Karena seringkali kita lupa. Yang ketiga, komunikasi akan menjadi rusak ketika sudah tidak ada lagi rasa saling percaya. Ini bahaya. Semua dimulai, saudara, kita menikah dengan pasangan kita juga karena kita percaya sama dia. Setuju ya? Istri mengambil keputusan untuk pilih suamimu, Bu. Engkau memilih keputusan, Pak, untuk mengambil dia sebagai istrimu karena engkau percaya sama dia. Gak mungkin kau ragu sama dia baru kau keputuskan saya mau menikah sama dia. Sedangkan kau gak percaya sama dia, boro-boro percaya, kenal juga enggak. Tetapi justru karena kita percaya sama dia maka saya menikah dengan dia. Karena saya tahu siapa dia, saya kenal siapa dia, saya percaya sama dia.
Itu pun hubungan. Bayangkan kalau rasa percaya itu sudah rusak, maka kita akan bilang gak perlu lagi saya berkomunikasi sama dia, Pak. Dia udah terlalu menyakiti hati saya. Dia udah terlalu mengecewakan hidup saya. Dia udah terlalu membuat hidup saya terlalu pahit. Capek saya ngomong sama dia. Itu yang saya bilang. Engkau sedang menutup pintu komunikasi. Sehingga hubunganmu semakin hari semakin hancur. Semakin hari semakin hancur. Semakin hari semakin hancur. Karena dimulai dari rasa yang tidak percaya. Saudara, suami kita bisa jatuh. Istri kita bisa jatuh. Tetapi ingat, engkau masih punya Tuhan. Saulus seorang pembunuh, Tuhan Yesus jamah ubahkan pulihkan. Zakeus seorang pemungut cukai, Tuhan jamah pulihkan hidupnya. Seorang wanita yang ketangkap tangan berzina dipulihkan hidupnya sama Tuhan. Apalagi cuman laki lu, bini lu. Dia bisa dijamah oleh Tuhan. Amin. Sebab gak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubah sesuatu. Orang-orang muda, engkau punya orang tua yang keras kepala. Orang tua engkau punya anak-anak yang kepala batu. Tuhan bisa jamah anak-anakmu, Tuhan bisa pulihkan orang tuamu. Itu yang kita pegang. Karena mereka juga masih manusia, mereka bisa jatuh, mereka bisa salah melangkah, mereka bisa salah mengambil keputusan. Ketika mereka lakukan itu, kita juga mesti ingat, oh saya juga bisa salah kok. Saya bisa gagal kok. Sebagai suami, sebagai istri, saya bisa salah. Karena itu kalau pasangan saya salah, anak-anak saya salah, orang tua saya salah, anak-anak saya salah, mertua, menantu saya salah, it's okay. Kita mulai lagi, kita pulih lagi. Karena keinginan iblis adalah menghancurkan. Dan ketika hancur, akan sulit untuk dipulihkan. Jadi ingat, orang-orang muda, papa mama kita juga manusia. Dia bisa jatuh, tapi dia juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Suami-suami, istri-istri ingat, pasanganmu juga manusia, bisa gagal, bisa jatuh. Tapi belajar untuk tetap terus percaya. Kalau engkau tidak mau percaya pada pasanganmu, engkau mau percaya sama siapa? Belajar kasih kepercayaan sekalipun dia pernah gagal, sekalipun dia pernah jatuh. Dia pernah buat salah, dia pernah mengecewakanmu. Belajar untuk berikan percayaan lagi. Toh engkau pernah juga melakukan hal yang sama kok. Kita juga manusia yang pernah gagal, bisa jatuh. Jangan menuntut pasanganmu sempurna kalau engkau tahu dirimu sendiri tidak sempurna. Jangan menuntut pasanganmu gak pernah boleh jatuh kalau engkau tahu bahwa engkau juga bisa jatuh. Alkitab bilang apapun juga yang dikehendaki orang lu lakukan kepada orang lain, lakukan itu kepada mereka. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Itu kuncinya. Kalau engkau pengen jadi orang yang dipercaya, belajar percaya sama orang lain. Belajar untuk menghargai orang lain. Jangan sampai komunikasi orang tua, anak, suami, istri, mertua, menantu rusak. Karena salah satu target iblis yang pertama dihancurkan untuk menghancurkan sebuah hubungan adalah komunikasi. Sehingga orang udah gak tertarik lagi saling ngobrol. Orang tua anak udah gak mau lagi ngomong satu dengan yang lain. Kakak adik udah gak tertarik lagi untuk bicara. Suami istri mau ngomong juga udahlah capek ngomong sama dia. No. Gak ada yang gak mungkin untuk Tuhan ubahkan. Bicara, bicara dan bicara. Karena dengan bicara engkau terbangun untuk terus membangun hubunganmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.